Lurah Catur Tunggal AS, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi TKD Catur Tunggal oleh Kejati DIY. Yogyakarta, Mitra Negara News TV, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta gelar jumpa pers dengan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY, bertempat di lobi kantor Kejaksaan Tinggi DIY, terkait rencana penahanan tersangka baru, perkara korupsi penyalahgunaan tanah kas Desa Catur Tunggal, Depok, Sleman, pada Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang bersabar untuk menunggu di sini. Saya akan menyampaikan perkembangan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa Catur Tunggal Kabupaten Sleman oleh PT Destama Putri Sentosa. Perkembangan terakhir yaitu pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023, penyidik Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menaikkan status seorang saksi menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas desa Catur Tunggal Kabupaten Sleman oleh PT Destama Putri Sentosa. Berdasarkan surat penetapan tersangka, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor ketetapan 73/M3/FD-1/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 atas nama tersangka dengan inisial AS selaku Kepala Kalurahan Catur Tunggal. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, terhadap tersangka AS dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh tim dokter dinyatakan sehat. Dan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor PRIN 740-4-FT-1/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal hari ini tanggal 17 Mei 2023 sampai tanggal 5 Juni 2023 di Rutan Kelas 2A Yogyakarta. Penetapan AS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari pemeriksaan tersangka RS yang terlebih dahulu kita tetapkan sebagai tersangka. Kenapa kita tetapkan tersangka S ini sebagai tersangka? Bahwa tersangka selaku Kepala Kelurahan Catur Tunggal melakukan pembiaran terhadap penyimpangan pemanfaatan tanah kas desa yang dilakukan oleh PT Destama Putri Sentosa, yaitu dengan tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PT Destama Putri Sentosa agar sesuai dengan peruntukannya. Perbuatan tersangka RS bersama tersangka AS telah merugikan keuangan negara SEKU Desa Catur Tunggal sebesar Rp2.950.2.940. Jadi kemarin waktu pertama tersangka RS kerugian 2,4. Sekarang kita ada peningkatan, ternyata setelah kita periksa lagi menjadi 2,9. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka yaitu pasal 2 ayat 1 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan adanya penetapan tersangka ini membuktikan bahwa Kejaksaan
Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serius dalam melakukan pemberantasan mafia tanah di daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinggung perihal kepemilikan PT DPS benar atau tidaknya anak Bupati Sleman sebagai pemilik awal sebelum dipegang oleh tersangka RS. Asyar mengatakan bahwa hal tersebut belum bisa disampaikan saat ini. Mitra Negara News TV mengabarkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.